Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi gimana kabarnya hari ini? Kok bertanya Alhamdulillah. pada semua? Bertanya apa ini? Kita coba kita ngangkat tema apa hari ini? Ya, Perjalanan berdasarkan selama ini atau gimana? pengalaman selama ini ada banyak catatan sih. Khususnya ya kemarin kan kita sudah membahas masalah di part pertama itu tentang pernikahan itu apa sih sebenarnya. Nah, kemarin kan kita belum mengulik lebih dalam nih. Nah, kira-kira pada malam ini apa yang bisa kita sajikan buat teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang telah menjalani proses pernikahan yang begitu panjang, namun mereka belum paham atau ya belum tahu apa sih sebenarnya tujuan mereka untuk menikah begitu. Nah, kira-kira Umi bagaimana melihat fenomena-fenomena sekarang ini kan? Kalau kita melihat bahwa banyaknya kejadian-kejadian perceraian lah, banyaknya terjadinya perselingkuhan, banyaknya hal-hal yang lain yang tentunya katanya konotasinya itu lebih banyak mendiskreditkan perempuan gitu. Nah, bagaimana melihat proses atau fenomena atau kejadian-kejadian hari ini tentang pernikahan itu? Nah, atau pernikahan itu bagaimana sih sebenarnya, harusnya seperti apa? Ya intinya sih kalau dari sisi ini dari kita flashback awal dulu bagaimana perjalanannya kita dulu seperti apa. Betul. Mulai dari sebelum mengenal Islam itu sangat luar biasa. Bagaimana Allah, istilahnya kalau bahasa ininya, bagaimana Allah terus memberikan teguran ya. Terus belum lagi perjalanan maksiat-maksiat yang lain. Pertama ada maksiat besar kemarin yaitu mengambil riba ya, luar biasa. Ternyata riba itu menurunkan, akhirnya banyak menurunkan teguran yang lain. Sampai ke anak ya, memporak-porandakan termasuk rumah tangga juga ya, yang tidak harmonis. Belum apalagi belum ke anak-anak. Itu sih yang utama sekali sesuai ke anak-anak, dan emosi kita pada saat bermaksiat itu ya tidak bisa dikontrol dengan baik. Sehingga, belum lagi maaf kepotong. Nggak apa-apa. Belum lagi di proses ketika harus harus betul-betul memulai dari awal lagi. Kalau saya kemarin alhamdulillah Umi pada waktu itu sangat bersyukur, nggak masalah usaha, nggak apa-apa usaha yang down, yang penting keluarga tidak. Alhamdulillah dengan memulai belajar kembali untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang benar, alhamdulillah pelan-pelan nih Allah tata satu persatu. Padahal kita sih sebagai manusia selalu logikanya gini, kita sendiri yang mau mengatur hidup kita, akhirnya capek sendiri. Mau mengambil peran Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha yang maha ya luar biasa. Nah, kita ini kadang mau menjadi seperti itu ya, artinya kita juga mau yang dan luar biasa juga. Padahal itu pakaiannya Allah ya, tidak bisa dipakai oleh manusia. Kok seolah-olah ternyata ada yang terlepas dari, yang luput dari pemikiran kita bahwa oh iya ternyata ini kita bukan yang harusnya ngatur hidupnya kita, bukan, tapi Allah yang harus mengatur hidupnya makhluknya begitu. Nah kemarin kan berapa tahun yang lalu seolah-olah kita nih yang mengatur Allah,
bisa. Semuanya serba bisa ya. Ternyata. Artinya flashback ke belakang bahwa ternyata banyaknya fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya perceraian lah, perselingkuhan lah, dan yang lain-lain itu ternyata mungkin dia selalu merasa saya mampu, saya bisa, atau sesuatu hal yang menganggap bahwa dia itu tidak merasa terbatas begitu, atau seperti apa sebenarnya? Iya, lagi-lagi kan konsepnya kita ketika waktu itu maksudnya masih memakai konsepnya saya. Artinya saya ini tidak terbatas, masih bisa mikir, masih bisa ini tanpa harus melibatkan Allah. Pas kepentok gitu, ternyata benar ya, ketika manusia itu mentok ya udah pasti cari Tuhannya. Ya, kembali kepada Allah ya. Salah satu gorisa yang diinstal oleh Allah adalah gorisatun tadayun, artinya naluri ketuhanan itu memang pada dasarnya manusia sudah diinstal oleh Allah. Otomatis dia harus kembali mencari fitrahnya sebagai manusia, bahwa dia membutuhkan yang namanya sosok, atau bukan sosok ya, artinya membutuhkan memang dia harus menemukan penciptanya itu siapa sih, sehingga disitulah tempatnya mereka harus meminta tolong, meminta bantuan, ditunjukkan jalan yang sebenarnya. Namun ya terkadang manusia ya lupa dengan itu. Nggak usah, bukan terkadang manusia, terkadang kalau manusia sih cakupannya jauh ya, terkadang kita lupa. Baik. Terkadang kita lupa ini siapa nih tempatnya meminta, karena bukan apa sebenarnya kurang yakin aja sih sebenarnya. Karena Allah itu pada dasarnya kan goib, tidak terlihat. Jadi ketika ketemu hal seperti yang ketika ada masalah ya selalu memikirkan saya mampu nih, akhirnya kepentok baru dicari Allahnya. Begitu juga dalam rumah tangga. Nanti ngandalin dulu nih suami istri jalan masing-masing, akhirnya nggak jelas nih tujuannya apa gitu. Nah, kembali ke situ Mi, ini kan ada beberapa guru-guru kita dulu yang pernah ngajarin bahwa bagaimana pernikahan atau keluarga itu tertata dengan baik, seharusnya ya harus berdasarkan syariatnya Allah, iya kan? Harusnya berdasarkan aturan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai manusia ciptaannya. Nah, ada 3 syarat misalnya keluarga itu ya harus di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa yang pertama harus punya pasangan yang baik gitu. Nah, itu kira-kira seperti apa sih kriteria pasangan yang harusnya menjadi pilihan buat sahabat-sahabat atau teman-teman kita yang mungkin yang belum menikah seperti itu. Nah, karena atau yang sudah terlanjur. Misalnya sudah terlanjur nih, misalnya di poin itu mencari pasangan yang terbaik. Misalnya kalau saat ini mungkin belum terbaik, kira-kira apa mungkin masih bisa diubah gitu menjadi pasangan yang baik begitu. Serasa kan di apa ya, kemarin Allah sudah kasih standarnya semua ya Bi. Itu luar biasanya Islam dalam memilih pasangan, mulai dari bangun tidur sampai hal yang paling besar, pokoknya semua yang ada di bumi ini dia sudah luar biasa mengatur dengan baik dan bisa dibilang sempurna ya Bi. Makanya apalagi cuma hal suami istri sebenarnya. Lagi-lagi kan Allah sudah bilang tuh ada 4. Apa yang pertama itu? Lihat wajahnya. Ya, lihat wajahnya. Yang kedua terus, apa lagi? Apa hartanya gitu, kekayaannya. Ya, terus yang saya ingat sih keturunannya, yang terakhir itu ya lihat agamanya gimana dia. Iya betul. Tapi kan saat ini bisa dikatakan yang terakhir, yang agama itu dijadikan yang terakhir. Yang kedua screeningnya itu jadi terakhir ya. Dianggap sepele. Harusnya dia diangkat menjadi nomor 1 ya. Harusnya diangkat menjadi nomor 1. Karena kenapa ya Bi? Karena agama itu seolah-olah agama itu hanya dipakai ketika mau sholat, puasa, akad nikah, ketika meninggal harus dikafani. Betul. Sedangkan dalam untuk mengatur kehidupannya sendiri tuh nggak mau dipakai sebenarnya.
Jadi lucu juga ya jadinya. Artinya kita memakai aturan atau syariat itu hanya sepotong-potong. Artinya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya juga. Iya, ini apalagi fenomena sekarang yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit berpisah. Nah itu kan sekarang kita lihat data nih. Kemarin kita jalan-jalan ke pengadilan agama nih. Banyaknya tingkat perceraian itu kalau bisa dibilang ya cukup lumayan tinggi lah. Nah kira-kira apakah di sini peran daripada pendidikan pranikah, karena kan kita udah tahu nih sebelum menikah sepertinya ada program yang dibuat oleh pemerintah untuk bagaimana ada program sepekan itu atau 2 pekan sebelum menikah ya, itu sebelum menikah itu udah bagaimana ya, artinya apa yang harus sebenarnya kita lihat atau bukan kritikin tapi mungkin ada yang harus ditambahkah ataukah ya. Kalau mungkin sih sebaiknya durasinya lebih ditambah ya. Durasinya ditambah. Mungkin karena untuk menikah itu ilmunya enggak cukup hanya sehari atau sepekan ya. Duduk sehari langsung dapat. Apalagi yang sudah menikah yang seperti tadi Abi bilang, gimana nih yang kalau sudah terlanjur menikah, gimana nih solusinya? Ya solusinya satu ya tetap harus belajar, harus menata ulang kembali nih dari walaupun harus tertatih-tatih dari bawah lagi. Nah, saya ini gini Mi, itu dia yang jadi masalah kita ini sekarang ini. Terkadang yang sudah menikah ini menganggap bahwa pernikahan saya baik-baik saja, nggak ada masalah tuh. Saya sih nggak ada masalah dengan suami saya. Nah, tapi terkadang ketika berjalan durasi beberapa tahun misalnya, toh langsung dia kelihatan, ini kok ada seperti ini. Nah, kira-kira apa sebenarnya? Apakah ketidakjujurannya atau memang sebenarnya seperti apa yang harus kita lakukan untuk melihat kondisi-kondisi seperti itu? Ya, lagi-lagi kembali ya, Bi, bagaimana ini? Kalau kata teman-teman tadi yang saya lihat di tadi sempat lihat di sosmed, pegiat apa ya? Pegiat rumah tangga. Pegiat rumah tangga ya. Kita ini adalah bagian daripada pegiat rumah tangga. Dan walaupun sebenarnya walaupun kita berdua sendiri masih prosesnya, masih belajar, masih membina juga anak-anak, masih berproses lah. Belum masih bagaimana membawa diri dan anak-anak bagaimana menjadi taat tunduk patuh sama Allah itu kan masih berproses. Jadi sebenarnya dalam berumah tangga itu dari awal sih sebenarnya pada saat pembelajaran bisa mungkin yang kayak di program kemarin itu Bia sudah harus mengerucutkan nih visi misinya apa sebenarnya sebelum menikah. Jangan sampai menikah setelah menikah langsung bablas nih, aduh mau ngapain setelah itu. Baik, mungkin kedepannya mungkin akan ada pembelajaran tentang bagaimana memperbaiki pernikahan, punya visi misi, dan bagi yang belum menikah tentu itu pembelajaran pranikah ya. Artinya mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa kita lakukan sebagai pegiat apa namanya? Pegiat rumah tangga katanya tadi, kata teman tadi, tapi kita kan nanti cari bahasa yang lebih keren ya, atau lebih keren, lebih halus. Lebih inilah, lebih bisa ngena, lebih bisa terini. Baik. Ya, mungkin insyaallah kedepannya kita akan memperbincangkan lebih banyak lagi hal-hal yang tentunya kita screening atau kita scanning dari permasalahan-permasalahan rumah tangga, dan insya Allah bagi teman-teman yang ingin ikut juga dalam program-program pembelajaran tentang rumah tangga boleh menghubungi kami di 0811 44 30 209, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah agar rumah tangga kita bisa lebih baik dan lebih berkah dan insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu harapan kita. Atau lebih mudah gini Bi, nanti ditulis aja hotline-nya di bawah. Baik. Betul. Baik sahabat semua, insya Allah di channel IMC Rumah Inspirasi untuk perbincangan dengan kami pada kesempatan ini hanya itu dulu. Nanti akan kami lanjutkan lagi dengan perbincangan dengan topik yang sama, mungkin akan lebih mendetail lagi
bagaimana menjelaskan secara teori dan sebagainya. Kita- Baik, mungkin hanya itu atau ada Umi? Udah kita Ya. tunggu nih siapa teman-teman yang mau Siap. belajar bareng. Oke, siap. Insya Kami Allah. tunggu ya teman-teman yang ingin belajar. Baik, hanya itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan bila terjadi dalam pembicaraan kami. Saya akhiri menwal kalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.